sangat rongga disanggaka hadratullah anu ngurus sakuliah alam luhur alam bawah nuka anjeunna sumujud sakuliah nama wujud anu mulia anu kutub taat bakti bari suhud rahmat salam nu utami kasanggakeun kanjeng Nabi nu pangutamina jalmi Muhammad kagungan Nabi teka kantung kawargana kasadaya sahabatna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Sukahideng yang kami hormati, Bapak-bapak wakil pimpinan Pondok Pesantren Sukahideng, iya saya Rathan si Wawa parem kamera Wawa kamera Wawa ngerajin Wawa abal euy HDMI Wawa coba Wawa Wawa perhatikan kabel kita ambilkan jangan kena mana di AWW tinggal jalur kabel mah terus kemana di master parem puncak itu kamera banget parem deh. Wah, nilai ke orang lah. Apa? Duyungkeun dihanapkeun kamera. Parem. Aman. Coba wak di kabiutan gitu parem. Bawa, lada ditahan gitu kabelna geus. Kabel dia beja. Geus aman. Aman sok. Aman. Sarap san gitu. Yang menjadi tadi bacaan. Kita wasak hawakan segitu. Aman kasih bawa geus aya deui gitu. Aman mah. Kayak lamun eta mah mun travel mah dibejaan deui gitu. ID PSD-nya disimpan teh. Henteu. Oh,
Itu MPD kan? Kali ya. Celaka. Guys, cukup, Pak. Tahan. Selanjutnya saya sampaikan terkait dengan kegiatan di pesantren bahwa sekarang sudah dimulai kegiatan penerimaan santri baru. Ya, berkaitan dengan hal itu, tolong nanti bisa disampaikan oleh kalian kepada kedua ragas. Ini masuk program, ini itu masuk program. Anu kelasan lawakasan. Anu si waktu nih. Maksud untuk pondok di pesantren Sukahideng, pendaftaran telah dimulai secara online. Ya, pendaftaran bisa dilihat, nanti bisa searching aja, googling ya. Silakan searching di Google pondok pesantren Sukahideng. Ya. Nah, searching di sana sudah ada bagaimana cara mendaftar ke pesantren Sukahideng. Atau di Instagram atau TikTok, sekarang di YouTube silakan bisa dicek ya. PP Sukahideng. Nah, di sana itu merupakan link media pesantren. Ya. Untuk pendaftaran sudah dijelaskan di sana. Ada Instagram, kemudian ada TikTok, ada media lainnya. Atau kalau ada yang tidak dimengerti, nanti bisa langsung chat kepada saya pribadi ya. Nomor saya sudah tersebar di mana-mana. Bisa di chat ya saya. Ya. Nah, atau yang tidak dimengerti nanti bisa ditanyakan langsung ke pengurus asrama bisa ya. Kemudian ke pengurus dewan santri boleh, silakan. Nah, jadi jangan ragu. Kalian jangan ragu, silakan ajak saudara, teman, siapa saja ya untuk mondok di pesantren Sukahideng. Ya. Alhamdulillah saat ini sudah ada 250-an ya yang daftar ke pesantren Sukahideng. Nanti sampai di bulan Juni, akhir bulan Juni untuk pendaftarannya. Ini bisa diinformasikan oleh kalian kepada orang di sana ya, di kampung halaman masing-masing. Oke, supaya tidak terlalu malam, mari kita bersama-sama untuk membuka kegiatan ini. Kita doakan bersama-sama dengan barokah surah Al-Fatihah, wabil khusus untuk para pendiri pondok pesantren Sukahideng, Bapak Kiai Haji Jenal Muhsin, Bapak Kiai Haji Wahab Muhsin, kemudian Bapak Kiai Haji Syihabuddin Muhsin, kemudian yang kemarin Bapak Profesor Dr. Kiai Haji T. Fuad Wahab. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah buat mereka semua. Bibarakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Oke, cantik. Selanjutnya, mari kita melakukan Ini kurang libur itu guys. Ambil lagi. Bismillah. Baik dah. Tapi untuk orang apa? Bawa kat. Ya. Kepada orang tua santri atau tamu yang berparkir kendaraannya di MTSN 1 Tasikmalaya, saya dipindahkan ke taman makam karena akan digunakan untuk tempat parkir. Yang satu kendaraannya ke MTSN 1 Tasikmalaya supaya dikembangkan ke taman makam karena akan digunakan untuk tempat parkir bis. Terima kasih. Anu mama close up kan? Ambil close up Kak. Ambil close up. Om. Yo, cakep. Yaudah Om. Woi, berat tuh di tag dah. Baik, senang belajar. Ya terus.
Terus ambil close up. Terus close up. Wis menuju strategi. Hop. Ya, headroom na luhur teuing, Eta headroom terlalu over, Wak. Wah, headroom na, Wak. Headroom. Logorang heula eta na. Tripodna logorang heula. Wah, bejaan enggak? Tripodna logorang heula. Eta ambil Al-Qur'an. Ada di zoom deui bisa teh eta? Geus mentok eta. Zoom mentok teh. Sok zoom deui gitu. Zoom dikit. Posisi enak. Zoom in, Wak. Hey, ke atas deui. Hey. Ini ulah. Kisaran di. Ya, main dia. Zoom in dikit, Zoom in mentok Jan. Hujan. Wah, zoom in sedik, Wak. Ya, up. Ya, siap, watek. Ambil lagi. Lepas ini lah, Gus, aman, Chan. Ajak. Oke. Orang tua wali santri. Buktinya malam ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian, buktinya barusan ada pengumuman, ada mobil orang tua wali santri dan saya kelihatan sendiri sekarang di belakang sudah banyak yang menjemput ya. Para santri yang saya banggakan, udah dengarkan. Pertama kami atas nama pesantren, atas nama Dewan Santri mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada para santri, kepada orang tua wali santri yang telah bekerja sama dengan pesantren sehingga para santri bertahan di pesantren sampai malam sekarang atau sampai malam yang ditentukan oleh pesantren. Pesantren Dewan Santri mengapresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh partisan, orang tua, wali, begitu juga para santrinya ya, yang telah bekerja sama dengan pesantren, dan mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam menghadapi libur sekarang ya, dalam menghadapi libur sekarang ada beberapa yang perlu kami sampaikan kepada para santri yang ada kaitannya dengan orang tua wali santri. Yang pertama, sudah dengarkan, jangan sampai salah paham, nanti sampai ke rumah beritanya lain-lain. Pesantren sebagaimana diketahui oleh kalian, baik santri putra atau santri putri, pesantren pada masa sekarang atau sekarang ya, PR sudah lama, mempunyai PR pembangunan yang sangat fenomenal, yaitu pesantren sejak bulan Agustus 2023 membangun jalan baru dari mulai depan POM ini nyambung ke belakang Kopontren sampai ke MI baru. Sampai saat ini diperkirakan itu telah menghabiskan kurang lebih 500 juta sampai saat ini. Estimasi biaya yang dibutuhkan sampai finish itu kurang lebih 1,5 M ya. Saya sudah hitung-hitung sama konsultan,
konsultan proyek, dari mulai pemagaran sepanjang 600 meter, tinggi 2 meter, kemudian ada pekerjaan beskos jalan, ada pekerjaan pengaspalan jalan, ada pekerjaan cut and fill, ada paving block, lalu ada kirmir. Itu kurang lebih semuanya lah seperti hal yang tadi disebutkan. Nah, dalam kesempatan ini pesantren berusaha menyelesaikan PR pekerjaan tersebut dengan cara yang halal dan tidak mengikat. Ya, pesantren berusaha mencari dana yang halal dan tidak mengikat. Artinya kalau dalam bahasa agama tidak tahammulul minnah, ulah katagihan. Oleh karena itu maka pesantren dalam waktu libur sekarang, sebagaimana telah disampaikan kepada pengurus, mungkin kemarin waktu kumpulan jamaah juga sudah disampaikan, pesantren membuat kupon wakaf. Ini kupon wakaf ini semua santri harus membawa. Ada yang 2 lembar, ada yang 4 lembar, ada yang 3 lembar mungkin. Nanti ada suratnya, di situ ada tanda tangan ketua yayasan, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Aam Abdul Salam MPD. Ya, jadi legal usahanya. Bagaimana kalau umpamanya mengambil wakaf hanya 2 lembar, 100.000 nilainya, tapi pengen infak 1 juta umpamanya, hatur nuhun satu ajana katanya. Nah, dan mudah-mudahan sekecil apapun infak atau uang yang diinfakkan kepada pesantren untuk penyelesaian jalan dan penataan lingkungan oleh Allah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda dan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang diterima di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang satu. Yang kedua, ini mohon didengarkan ya. Bulan puasa, sebagaimana diketahui, puasa adalah syariat lama. Kalau bahasa usul fikih itu syar'uman qoblana, syariat umat yang sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah ada. Artinya puasa ini bukan syariat yang baru. Umat sebelum Nabi Muhammad ada kewajiban berpuasa. Begitu juga umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama diwajibkan berpuasa. Coba bayangkan kalau kita para santri, ini jangan yang ngobrol, santri putri yang di gedung, coba keamanannya mana? Coba bayangkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu bulan puasa tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, para sahabat berperang dari Madinah ke Mekah sehingga terjadilah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Bayangkan di Mekah, di Madinah yang cuacanya nggak se-ekstrim seperti di Indonesia, dalam keadaan berpuasa, perjalanan yang sangat jauh, kurang lebih 450 km dari Madinah ke Mekah katanya. Tapi sahabat bisa berperang, sanggup berperang, bisa berperang, bahkan bisa menaklukkan musuh. Para santri yang ada di pesantren, apa aktivitasnya selama Ramadan? Satu, berjamaah. Setelah berjamaah subuh, apa kegiatannya? Mengaji, ya, mengaji sampai jam 6. Oke, kita
masuk program terus sampai habis pusakawa. Pekerjaan kita sekarang yang hanya berangkat dari asrama ke masjid, berangkat dari asrama ke masjid, perjalanannya dekat, aktivitasnya tidak berat. Tapi saya nggak menutup mata sebagai dewan santri, masih ada teman-teman kita anu batal puasa, bayangkan ya. Coba bayangkanlah oleh kalian, santri yang ada di pesantren aktivitasnya hanya dari asrama ke masjid, paling jauh dari asrama ke sekolah, sekolah juga hanya beberapa jam, tapi masih ada santri yang berwajib Langsung pending jalan, langsung pending ke jalan. dengan alasan lupa pernah. Ya cakep, langsung pending jalan Pak, pending ke jalan, KWW, langsung terus pending ke jalan Pak, KWW kiri. Nah terus sampai ke gerbang. Dia baru siap pending. Masih smooth. Sekali lagi. Oke, cut. Coba sekarang bandingkan dengan di pesantren. Kalian yang sudah ngaji 2 tahun, 3 tahun, atau yang 6 tahun ada. Aktivitas hanya dari asrama ke sekolah, dari asrama ke masjid. Batal puasa. Alasannya nggak sahur. Batal nggak lain dahar. Lain kudahar gitu batal. Kan logis. Coba pantas tuh. Pantas tidak? Tidak, sangat tidak pantas. Kalau ada keinginan berpuasa, ya, kalau ada keinginan berpuasa, saya puasa sekarang beberapa kali nggak sahur. Coba tanya Kang teman saya kamar lah, Kang Wahid atau Kang Gugun atau Kang Rian. Karena di desa biasanya sistem gugur, anu tegugah tadi gugah keun we sina sare gitu kan. Saya beberapa kali nggak sahur, tapi karena ada keinginan yang kuat, namakeun puasa, kuat puasa. Bahkan dirasakan lebih jajak daripada sahur heula. Kalau ada keinginan kuat, aya keinginan, aya kasieun. Tapi lamun eueuh keinginan geus eueuh kasieun, tah ieu. Alasan gak sahur gak bisa diterima. Lawan bener teu sahur lapar tuluy bocor ku dahar rada logis. Ieu bocorna lain ku dahar. Coba apa kalian hasil masantren di sini? Coba apa kalian hasil masantren 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun teu wani, teu naon, teu sanggup puasa aja, teu kuat puasa aja. Ini mungkin bukan sejarah ya, kejadian di pesantren. Ada di pesantren kejadian seperti ini, dan ini sangat memalukan, dan kami akan ini tidak terulang lagi. Ya? Kami sebagai dewan santri ngupingna ge kumaha atuh? Aneh merenya, aneh teruas teh balas ku aneh kan gitu. Lamun gitu mau budak leutik bocil kelas 7 lah, anu masantrena karek sataun lagi tamah dia karek diajar ikro can apal halal haram cek paribasana rada luhur. Budak bocor rada
luhur kunaon teu puasa aduh api hilap teu sahur rada luhur tah ieu budak geus kedep 17 tahun 18 tahun teu puasa sanajan ngukur sapoe teu puasana balik ke hirup di pasantren kene. Coba bayangkan kalau besok lusa kalian sudah pulang dari pesantren yang lingkungannya berbeda dengan lingkungan pesantren, apa yang akan terjadi pada diri kalian? Apakah kalian masih bisa mempertahankan kesantrian atau tidak? Ya? Ini supaya jadi perhatian untuk semuanya. Ini jangan sampai terjadi lagi, ini jangan sampai terulang lagi, ya. Coba Allah itu memberi syariat kepada umatnya, Allah membuat syariat kepada umatnya itu sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun illa wus'aha kecuali dengan kadar kemampuannya. Mual ya Allah bikin syariat, bikin umat susah. Mual lakon. Geuning cenah eta ka haji biayana mahal, susah. Nya susah teh jangan teu boga, jangan boga mah teu susah. Ayeuna teu gaduh teu boga wajib haji teu wajib, moal rasa susah. Allah bikin syariat berpuasa. Coba umat kalau suruh berpuasa kuat atau tidak? Kuat. Apa alasannya nggak kuat? Tuh dalam fikih ada yang namanya rukhsah, ya. Umpamanya di kitab Sapinah atau di apa Sulamut Taufiq wa yajuzu lil musafirin safaru qasrin mubahin al-fitru wal maridin wa hamilin wa murdiatin yashukku masyaqqatan la tahtamilu al-fitru. Ada dalam fikih yang dibolehkan berbuka puasa. Umpamanya rukhsah, dapat rukhsah karena bepergian, ya. Bahasa dalam Sulam Taufiq safar qasrin mubahin, perjalanannya ada untuk jalan apa seukuran saqasore, kemudian perjalanannya yang mubah, yang dibolehkan. Umpamanya teman-teman kita yang sekarang mau pulang malam jam 12 nanti, orang Bekasi umpamanya orang Jakarta diperkirakan sampai ke rumahnya itu jam 8 jam 9, abdi mah moal sahur we silahkan, gak apa-apa, ditolerir sama agama dan gak jadi dosa. Saya dulu dicap sama Dewan Santri senior saya namanya Kang Nurdin Lubis, sekarang orangnya tinggal di Bandung. Saya kalau bepergian diajak ke Jakarta ke kantornya Mensos dulu, nih orang ke Jakarta nguruskan yayasan ayo. Pas di Jakarta mau buka, bah buka we, wah ulah mana pas budak leutik hayang buka, buka we nya ulah cenah, kan tadi sahur. Jakarta kan haus kan, bedanya. Nah, tapi habis itu berangkatlah saya ke Jogja. Saya ingat pertama berangkat ke Bandung, suruh almarhum almarhumlah Bapak Profesor Fuad, nih canak foto ke Bandung, kamu kalender. Oh mohon bang apa? Berangkat dari sini jam 9 malam, nyampe ke Bandung jam 12, nginep di alumni. Pagi ke rumah Bapak pimpinan jam 9 ambil foto. Kata Bapak pimpinan, nih lamun capek mah buka we cenah. Lebar Pak cenah. Lebar naon maneh? Lebar rukhsah paminteu nya. Buka we tadi jalan. Habis itu berangkat ke Jogja, ke percetakan, masih bulan puasa.
Di Jogja kurang lebih perjalanan 1 hari 8 jam, di sana 1 hari pulang lagi, kurang lebih 3 hari 3 malam, sudahlah 3 hari nggak puasa. Maka dicaplah sama Pak Nurdin Lubis itu, saya itu pencari rukhsah gitu, bukan pencari Tuhan. Ya, itulah ya masalah puasa. Jadi awas jangan sampai terjadi lagi kalian yang besok atau sekarang mau pulang ke rumah masing-masing, nanti di rumah gak puasa, ya awas. Kemudian masalah pulang mau didengarkan, ya prosedur pulang, ya prosedur pulang untuk santri yang pulangnya jemaah, ya yaitu Garut Puspita, Bandung Raya, Jabodetabek, Purwasuka, itu langsung mereka mulai depannya masing-masing. Ada yang siang tinggal pulang jemaah semuanya wajib dijemput oleh orang tua wali atau dikuasakan dan nanti harus menandatangan di kantor siapa yang menjemputnya biar anak ini jelas kemana dan ya Masukkan lagi gitu. atas kemudian nomor 4 ini intinya masalah dengan alat elektronik atau HP Jadi dia mah bisa di ya, masalah penggunaan HP para santri HP pinter-pinter, tapi yang dibutuhkan adalah orang yang bisa mengendalikan untuk menggunakan HP. HP integritas lebih adalah orang yang bisa mengendalikan dalam penggunaan HP. kurang panjangnya. Kenapa saya berbicara ini? Pakai rasa-rasan. Bisa Si Garut tadi dewa. mau melakukan ini Tadi bikin ini ya santri putra. di HP sekarang. Mau melakukan ini di mana? Bisa kurang dibayar. Pembayaran pembayaran. Apalagi sekarang banyak berseragam jaket hijau, lalu ini kebanyakan orang tuanya di Bandung, kebanyakan orang tuanya di Garut, orang tuanya di Jakarta. Tapi dengan kecanggihan bisa pesan makanan dikasih di antara anaknya yang besar ke sini. Itu salah satu contoh. Karena kalau nggak bijak dalam penggunaannya, akan celaka. Ya. Kalau nggak bijak dalam penggunaan, nanti kamu yang sini dia akan Kurang di 18. dan saya akan mengingatkan kembali. Sudah ada beberapa kejadian yang sangat tidak yang berawal dari Coba nanti umpama tinggalin kalau OBS karena 17. kemarin waktu awal Ramadan ada beberapa OBS lagi apa? Kongres Bapak Kikinas yang 9 Bapak Rosek lokasi ke sini. Ya, coba sampaikan ke Pak Kiai nanti Bapak Presiden 1 ke sini. Karena sekarang jam 9 yang agak dari jam 9 mendadak terus di konsep Pak
Komandan disampaikan ke Pak Kiai. Pertanyaan kedua yang saya tidak diharapkan, ya, datanglah dari Bapak Kapolsek. Kang, gimana kasus anak ini, anak ini, anak ini, anak ini? Tahu, polisi tahu di pesantren ada kasus. Itu semua berawal dari HP. Ya, kalau saya harus jelaskan di sini, itu semua berawal dari penggunaan HP, alat elektronik. Maka nanti insya Allah sama pesantren akan dikirim kembali surat kepada orang tua wali santri tentang penggunaan alat elektronik. Orang tua wali diharuskan, diwajibkan mengontrol penggunaan alat elektronik anak-anaknya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Apalagi sekarang bulan puasa. Jangan sampai kita masuk ke hadis kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya dia hanya dapat lapar dan haus, gak punya apa-apa. Karena naon? Karena jauh-jauh ke masalah HP. Dan HP na main game, laibun walahun, bahasa zaman kan? Komo lawan tumpangan, kadituna jadi judi, haram. Ya, tah kade lah sing bijak. Yang namanya, coba, yang namanya sinyal internet, yang namanya website, umpamanya, ada nggak yang bisa diblokir umpamanya sama IP kita? Belum bisa, ya. Pesantren umpamanya ini bisa nggak pesantren memblokir supaya websitenya judi online nggak masuk? Belum bisa. Menkominfo itu berapa ribu sama Menkominfo situs judi online yang diblokir? Yang diblokir 1000 muncullah 1500. Yang diblokir 100 muncullah 1000 nama yang lain. Susah, ya. Umpamanya saya buka HP, tak apa loh ngegogana Dewan Santri menurutnya. Paling pertama kalau dibuka itu di Google pun judi slot gacor gitu kan. Setiap hari beda-beda. Padahal di pesantren kan, ya. Coba lamun kabita kuno gitu, kabita ku judi umpamanya, ya. Jangan sampai lah santri kabita kuno karar itu. Jadi harus sing bijak dalam penggunaan alat elektronik. Kemudian Idul Fitri, ya. Masalah Idul Fitri, para santri harus menunggu keputusan dari pemerintah melalui sidang isbat yang diumumkan oleh Kementerian Agama Negara Republik Indonesia, ya. Ulah sosoranganan lah. Kemudian kalian yang akan pulang, ya, mohon sampaikan salam dari pesantren kepada orang tua wali. Pesantren mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440. Diliburkan mulai tanggal 31 Maret 2024 Hijriah, 20 Ramadan sampai 20 April 11 Syawal, ya, 2024, dan masuk ke pesantren tanggal 21 April 2024. Sudah, marilah
sebelum pulang kita berdoa bersama. Sudah, diam dulu. Setelah ini nanti ada nasihat dari Bapak Endah. Tapi sebelum pulang kita berdoa bersama. Silakan diikuti. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin alaina safarana waqwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu is safari wal khalifatu min ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil mandori wa su'il munqalabi bil mali wal ahli. Ajibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Ditunggu, masih ada amanat dari Bapak dan Ishak ya, sebentar. Hadirin para santri, mari kita simak dengan seksama, jangan ada yang tidur. Tolong semuanya fokus dengarkan nasihat dan amanat dari atas nama Pesantren Sukahideng yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Endang Ishak SAG. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ayahanda pimpinan pesantren yang saya hormati, para wakil pimpinan dan seluruh staf pengajar yang saya hormati, rekan-rekan dewan santri, para pengurus asrama, anak-anakku baik putra maupun putri yang hadir dalam kesempatan ini yang saya cintai dan saya bangga. Kita bersyukur di malam hari ini kelihatannya wajah-wajah yang penuh kegembiraan, bahagia. Ya. Saya di sini diberikan amanat untuk ikut berbicara di depan kalian
sebagai amanat dari atas nama pimpinan pesantren, ada yang ingin disampaikan. Yang pertama, saya mengapresiasi kalian semua. Kenapa kalian bahagia? Kenapa kalian gembira? Ini kalau pakai tasbih, kalau pakai perumpamaan, layaknya seperti kita mau berbuka puasa. Orang yang berpuasa itu ada kegembiraan ketika berpuasa. Sabda Rasul. Bagi orang yang berpuasa kepada dua berbuka ketika berbuka. Nah, berbuka itu kan tidak bisa maghribnya jam 6 misal, atau tidak berpuasa sama sekali. Lebih awal tanpa ada alasan itu tidak sebahagia seperti orang yang sedang berpuasa. Nah, kalian udah bisa menahan, mengendalikan nafsu kita, katakanlah ya, dari tanggal 2 Ramadan mengikuti pengajian sampai tanggal 20 ini ya. Nah, sekarang mau berbuka, ibaratnya seperti itu. Makanya ada kebahagiaannya kalian akan bertemu dengan sosok manusia yang sangat sayang kepada kita, yaitu bagi orang yang berpuasa, bahagia kedua adalah wafahatun ibadah. Ada yang menafsirkan nanti sebagai puasa. Ada yang ketika berpuasa itu, ketika berbuka itu bisa merasakan kedekatan dirinya dengan Allah setelah diterpa ya, menahan makan dan minumnya atas nama Dia Allah. Jadi merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini harus dijaga anak-anakku. Jangan sampai ada sementara orang santri atau bahkan di luar ya, seusia Anda yang tidak berpuasa. Ya, saya kurang ngerti itu ya. Saya nggak ngerti. Kemarin saja kelas 12 saat ujian ada yang tidak berpuasa. Saya merasa sedih dan prihatin, tapi tidak kumaha ya. Bukan saya pengendali hati, bukan saya yang memberi hidayah, bukan kami para guru di pesantren, bukan. Padahal dia sudah ya, kalau daftarnya mulai aliyah kesininya udah 3 tahun ya, tapi akhirnya seperti itu. Makanya dia disekor, tidak bisa mengikuti perpisahan, tidak bisa ya. Ini hanya dari sini keluar ya. Tadi pahlawan bukan teh ya. Maksudnya anakku, nanti ketika di rumah bukan karena pengawasan dari orang tua untuk bukan, tapi kita harus ya, kehadiran Allah, betapa banyak nikmat Allah yang kita rasakan ya. Itu nikmat Allah itu luar biasa. Kita tidak tahu di dalam diri kita ada ginjal, ada liver, itu bermasalah. Oh, ini ginjal harus dioperasi, harus suci dan ini.
Ya, ya nilai-nilai itu dalam diri kita. Nah, insya Allah mulai hari oleh Kang Iming diumumkan ya akan ada kepulangan yang rombongan, bahkan yang dijemput oleh orang tua pun sebagian sudah menunggu di sini orang tuanya. Ya. Nah, saya atau kami pesantren menitipkan kepada kalian semua jaga biasa di kampung harus jaga, dipelihara, atau bahkan kalau bisa ditingkatkan. Sekarang kita masuk anakku ke fase 10 hari ketiga yang populer dalam hadis-hadis. Nah, Rasulullah SAW kalau masuk ke 10 hari ketiga, beliau sudah berkontemplasi di masjid. Nah, kita nanti sepulangnya ke rumah, kegiatan yang biasa kita lakukan di sini, berjamaah, ya, mau sholat sunatnya, baik sholat rawatib, sholat tarawih, sholat duha, itu harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan. kemudian yang kedua, bacaan Qur'annya. Ya, Rasulullah SAW setiap malam di bulan suci Ramadan itu tadarus bersama Jibril, dalam hadis dikatakan ya. Apalagi sekarang di malam ganjil mulai ya, nanti tanggal 21, 23 itu lebih optimis untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Meskipun malam Lailatul Qadar dari tanggal 1 pun ya, ada para ulama yang menyatakan seperti itu. Jadi sengaja ya, malam Lailatul Qadar hanya 1 malam adanya dari tanggal 1 sampai habis Ramadan. Oleh karena itu nanti ketika kita sudah pulang, pertama kebiasaan yang kita laksanakan di sini di pesantren harus betul-betul ditingkatkan lah ya, ditingkatkan. Yang kedua, waktunya kita untuk berkhidmat, berbuat baik sama sosok pribadi orang yang sangat cinta kepada kita, yang tidak bisa kita membalasnya, yaitu orang tua kita. Ya, berikanlah tenaga kita, kemampuan kita, ya, nanti di rumah untuk mereka berdua. Kalau perlu kita misalnya membantu mencuci piring misalnya ya, yang biasanya mamah yang suka cuci piring, kita sekarang ya, mamah biasanya suka nyuci, kita sekarang yang nyuci, begitu ya. Kan kemarin-kemarin kita di sini dirajakan, dibikin raja ya, oleh mamah dan papa kita. Kita tidak tahu baju ya, tahu-tahu sudah bersih lagi, padahal mama dan papa
Yang selanjutnya kelas 12 ini nanti dalam kepentingan terus tanggal 23 untuk proses daerah nah ini harus dipersiapkan ya latihannya kan semuanya sudah punya kita karena ini kita laporkan kita tahu ini kurang sehingga kebanyakan kesehatan adanya di Bungkosin meskipun yang di Hidayah itu ada sepindah kalau di Hidayah kitabnya ada sepindah pergerakan itu mayoritas SLP ya kali itu ini mohon diperhatikan. Kemudian yang ketiga ini ada inisiatif dari alumni tapi direspon positif sekali oleh pesantren. Alumni dalam rangka membantu pesantren punya beban untuk menyelesaikan pembangunan jalan di sebelah utara kita. Maaf ya, mohon di sebelah utara. Itu memerlukan dana yang cukup besar. Nah, ada alumni yang membuat kupon. Ya, yang membuat kupon sudah dibagikan, mungkin pengantar suratnya nanti ada dari asrama sekaligus nomor rekening yang ditujunya langsung rekening yayasan pesantren. Maksudnya begini, Anda tidak usah diberikan sama orang tua semua. Nanti kupon itu ada yang nilainya 50.000, satu kupon ada yang nilainya 20.000 kalau tidak salah, ada yang nilainya 10.000, ada yang nilainya 5.000. Tapi setiap Anda diberi yang 50.000 satu kupon, kalau tidak salah ya, yang 20.000 dua kupon, berarti sudah 90. Betul? Nah, 20.000 satu kupon, yang 10.000 dua kupon, yang 5.000 dua kupon, jadi 100.000. Nah, Anda belajar ya. Belajar apa? Belajar mengajak kepada kebaikan ya untuk keluarga kita. Jadi kita coba tawarkan sama kakak kita yang sudah mapan misalnya, atau siapa saja keluarga kita ya. Barang siapa yang mau ikut wakaf gitu ya, mau yang 50.000, mau yang 20.000, mau yang 10.000, mau yang 50.000, mau yang 5.000 boleh. Bahkan Anda bisa lebih dari 100.000 juga ya. Ya itu kan Anda tinggal menawarkan kepada siapa saja, masa 5.000 ya. Tidak ada, betul? Bakso juga sudah 15.000 sekarang. Ini kupon hanya 5.000, lebih abadi. Nah, Anda yang harus bisa memberikan penjelasannya kepada keluarga kita. Anak-anakku, ketika kita nanti meninggal ya, pasti jiwa kita akan ingin kembali lagi ke dunia. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Gitu. Dan berinfaklah kalian dari apa yang telah, sebahagian yang telah kami rezekikan kepada kalian ya, sebelum datang suatu hari, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian, lalu kalian mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, bisakah kau memberikan waktu sebentar saja untuk kembali lagi ke dunia? Apa yang akan dilakukannya? Fa asaddaqa. Gitu. Jadi yang akan menyelamatkan nanti kita di akhirat itu bagi orang-orang yang telah meninggal adalah sedekah kita. Ya. Makanya bagi orang-orang yang sudah tahu akan pentingnya ya berderma, bersedekah, mereka tidak merasa takut akan kehilangan harta bendanya. Oleh karena itu maka
Nah, kita dalam kesempatan ini diberikan tugas oleh pesantren untuk menawarkan kupon surga itu ya kepada keluarga kita nanti di rumah. Kemudian yang terakhir ya, ini mohon didengarkan sebentar. Yang terakhir, kita sebagai hamba Allah ya, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Perjalanan kehidupan kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah, Allah lah sang penentu segalanya. Nah, momentum Ramadan ini momentum kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah ya. Oh, di sini ada yang bertanya kepada saya misalnya, gimana saya kurang banyak doa yang dihafalnya. Kita dalam berdoa Allah Maha tahu ya, hati kita panjatkan kepadanya ya. Yang kedua, ada pengganti doa, yaitu apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis dikatakan, man syagolahul Quran wa zikri an mas'alati a'taituhu abdolama u'tis sa'ili. Barang siapa yang tersibukkan dengan Al-Quran, barang siapa yang tersibukkan dengan zikir kepadaku, lupa dari meminta kepadaku, apa jaminannya? A'taituhu ya, dalam hadis qudsi, aku akan memberi dia abdolama u'tis sa'ili, yang lebih utama daripada yang dipinta oleh para peminta. Paham dong? Waktu di sini ada perpus ya, ada orang yang rajin membaca Al-Quran, hafalannya cukup banyak. Di sini udah ngajar tapi belum nikah, sekarang mau udah nikah. Waktu di sini ruang perpusnya yang sekarang ini ruang serbaguna ini. Oh, itu aneh-aneh, rezekinya aneh-aneh. Kadang ada motor ya dari luar yang nitip ini cina buat Kang Anu, pas dibuka 3 juta 2 juta, mau ditanya ini dari siapa, tidak jelas alamatnya. Begitu. Hanya pekerjaannya di sini rajin baca Quran, sholat malam, itu membangunkan suka pertama. Anak-anak dekat sampai sekarang sudah jadi dosen ya. Maksudnya kita dekatkan diri kita kepada Allah semampu kita ya. Anakku, sebentar, di dalam masalah ini ya, kita menemukan sebuah ayat yang unik ya. Apa? Ayat tentang berdoa disisipkan di rangkaian ayat tentang puasa. Coba kita perhatikan. Tadi Pak Iming membacakan ayat puasa ya, tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ayat selanjutnya syahrul ramadan ayyaman ma'dudat. Kemudian ayat Allahumma inni as'aluka, bisa dalam bentuk ibadah, banyak membaca Al-Quran, zikir, itu pun bagian dari komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ya, saya atas nama pesantren dengan
iringan doa, mudah-mudahan kalian senantiasa ada di dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan di perjalanan, ya. Juga orang tua kita senantiasa ada di dalam sehat walafiat. Saya meminta dari kalian yang masih bersih, ya. Kalian masih bersih dari dosa. Minta untuk saya khususnya, untuk kami, ya, keluarga, para guru di pesantren, kalian doakan. Mudah-mudahan kami semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat jalan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.